Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan konsep dasar evaluasi dampak. Sebelum kita lebih mendalami terkait evaluasi dampak, penting bagi kita untuk membedakan apa sih perbedaan antara evaluasi secara umum dengan evaluasi dampak. Jadi, evaluasi secara umum itu adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk melihat apakah program yang dilaksanakan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan semestinya, dan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada evaluasi dampak, itu kita melakukan proses penilaian terhadap perubahan kondisi suatu objek atau subjek guna melihat efektivitas dari program atau kebijakan yang dijalankan. Jadi ingat, kata kunci dari evaluasi dampak itu sendiri adalah untuk melihat perubahan. Baik, terkait dengan perubahan yang disebutkan pada slide sebelumnya, kita akan sedikit membahas terkait dengan teori perubahan pada analisis dampak. Jadi teori perubahan itu sendiri terdiri atas 5 aspek. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah aktivitas, yang ketiga adalah output, yang keempat adalah outcome, dan yang terakhir atau yang kelima adalah tujuan. Input di sini merupakan sumber daya yang dibutuhkan bagi kita untuk melakukan aktivitas atau melakukan sebuah program atau kebijakan. Aktivitas di sini adalah program apa yang akan kita lakukan atau kebijakan apa yang akan kita jalankan atau kita berikan. Lalu yang ketiga output di sini adalah hasil dari aktivitas yang kita lakukan. Biasanya menunjukkan sesuatu yang memang sudah selesai. Lalu yang keempat adalah outcome. Outcome di sini itu merupakan dampak dari program yang kita jalankan, tapi itu adalah dampak jangka pendek hingga menengah. Dan yang terakhir adalah tujuan. Tujuan itu sendiri adalah dampak jangka panjang dari aktivitas atau program atau kebijakan yang kita jalankan. Pada teori perubahan ini, di aspek aktivitas ini kita jadikan sebagai variabel X, sedangkan di aspek tujuan itu kita jadikan variabel Y. Sehingga ketika diturunkan itu kita bisa mendapatkan pertanyaan utama atau pertanyaan mendasar dari analisis dampak itu sendiri, yaitu bagaimana dampak atau pengaruh suatu program, dalam hal ini adalah X, terhadap tujuan atau capaian, dalam hal ini adalah Y. Selanjutnya kita akan masuk ke topik terkait dengan komponen dasar evaluasi dampak, di mana terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah inferensi kausal, yang kedua adalah kontrafaktual, yang ketiga adalah intervensi, dan yang terakhir adalah outcome. Untuk inferensi kausal sendiri, itu merupakan proses pengambilan kesimpulan tentang hubungan sebab akibat yang berdasar pada kondisi terjadinya suatu dampak. Lalu, untuk yang kedua, kontrafaktual itu pada dasarnya kita melakukan proses perbandingan. Kita akan membandingkan. Nah, dalam hal ini membandingkan apa sih? Kontrafaktual itu sendiri kita akan membandingkan dua kelompok. Dua kelompok di mana kelompok yang pertama adalah kelompok yang akan diikutkan atau kelompok yang diberikan program atau kebijakan. Sedangkan kelompok pembandingnya yang satu lagi adalah kelompok yang tidak diikutkan dalam suatu program atau kebijakan. Lalu yang ketiga adalah intervensi. Intervensi itu sendiri adalah variabel aktivitas yang diamati sebagai penyebab terjadinya perubahan pada suatu objek penelitian. Lalu, yang terakhir adalah outcome atau hasil. Outcome di sini adalah variabel yang kita amati itu sebagai objek penelitian.
Jadi pada konteks evaluasi dampak itu sendiri, suatu kebijakan atau program, outcome-nya itu merupakan tujuan atau target dari kebijakan pada program tertentu. Misal, outcome itu contohnya adalah aksesibilitas masyarakat daerah ke pusat pelayanan umum yang lebih mudah. Itu dari adanya program pembebasan lahan untuk pembangunan jalan di daerah-daerah. Maka dari itu, outcome di sini itu jelas merupakan tujuan atau target dari kebijakan atau program. Baik, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik hari ini. Semoga rekan-rekan semuanya bisa mendapatkan ilmu dari pemaparan saya pada hari ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi rekan-rekan semuanya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.